dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Kita menganggap pujian kita bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. yang
Kami terima kuasa-Mu Roh Kudus mengalir bagi kami Tuhan. Memberi kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberi kepada kami harapan yang baru Tuhan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini, membangkitkan setiap hati, membangkitkan setiap roh, membangkitkan setiap jiwa kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari terima anggur baru pada hari ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umat. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Sekali lagi, pilihannya. lebih semangat lagi, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, harinya Tuhan. Hari inilah harinya. Terima urapan Tuhan saudara. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa telah dipatahkan. belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru. Minyak Amin. baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah atas kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat Amin. ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Tuhan bagi setiap kita. Katakan amin. Kita bersyukur saudaraku. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Roh Tuhan mempersatukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari, marilah pegang tangan kita bagi Tuhan. Amin. Roh tercurah Dari surga bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah Dari surga gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandengan tangan, Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Amin. menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa Bersorak. lebih dahsyat lagi. Curah dari Haleluya. gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah dari surga. tercurah dari surga. Amin Tuhan. Bumi bersuka cita. Haleluya. Roh tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa bersorak. Oh, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi dengan iman, roh tercurah dari surga. Inilah doa kami Tuhan. Bersuka Tercurahlah kuasa-Mu atas semua umat. Membangkitkan setiap kami. Amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan semua bangsa-bangsa memuji Tuhan. Bersujud di hadapan-Mu ya Yesus. Allah Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, segala bangsa-bangsa, dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang kudus Tuhan penuhi kami. Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhkan hati dan jiwa kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Makasih Tuhan. Mengalirlah dalam kami. Oh.
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertaiku. yang menyertai. Yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hatiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Dari awal kita menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup Mengalir penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam naungan. Angkat hati saudara bagi Tuhan. Ku buka hati. Buka hati Amin. untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Lebih sungguh menyembahmu. sang lagi. Ku buka hati. Buka hati Roh Kudus. untuk Jamah jamahanmu, setiap hati Tuhan. berserah penuh Penuhi kami. Hatiku Tuhan. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami
Kami mencintaimu lebih dari apapun. Kudus Engkau kekasih jiwa kami. Ya Tuhan, segarkan jiwa kami Engkau pribadi yang kami rasakan, Roh Kudus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang termulia, Kau juru selamat kami, Kau kebenaran kami, Kau kehidupan kami, Kau keselamatan kami, Kau kekuatan dalam jiwa kami, Kau segalanya bagi kami. Eralabaya tanah, Eralabaya sikanaralabaya sata karalabaya sata karalabaya se, Eralabaya tandaradadaya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus pada hari pencurahan Roh Kudus hari ini. Kami rindu Roh Kudus memenuhi kami. Kami rindu Roh Kudus yang menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui firman yang kami terima hari ini, semua kami akan menerima baptisan Roh Kudus. Dan kami akan dipulihkan lagi hari ini. Kami buka hati kami terima firman Tuhan dengan roh yang lemah lembut. Urapi firman-Mu dan hamba-Mu dan kami semua. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Bebaskan yang terikat. Ampuni yang berdosa. Beri kekuatan bagi yang lemah. Sehingga kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan sukacita, membawa berkas-berkas daripada firman Tuhan ini. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua roh jahat, pengganggu, pengacau, pikiran melayang-layang, kesombongan, keras hati, bodoh picik, kuasa gelap, perdukunan. Semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak bisa mengganggu kami. Darah Yesus melindungi kami. Dan hanya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Syukur Tuhan yang percaya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Haleluya. Haleluya semuanya. Terima kasih buat tim musik, pujian, dancer yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi 120 orang yang berkumpul di ruang atas. Jadi saudaraku, hal yang sama juga akan diperbuat oleh Roh Kudus kalau kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus hari ini. Dan kalau sudah penuh, lebih penuh lagi, katakan amin. Siapa kita yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Katakan saya. Jadi. Amin. Nah, kita lihat mengenal Roh Kudus. Istilah dalam Alkitab yang sama dengan Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh penghibur. Itu adalah sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga dilambangkan dengan nafas, angin, merpati. Kenapa dikatakan merpati? Karena kata penyelidik, merpati itu enggak ada empedunya. Saya belum tahu entah betul entah enggak. Itu sebabnya saudaraku melambangkan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, saudaraku, burung merpati itu turun. Dan itu adalah lambang Roh Kudus. Dan juga jari Allah, dan juga api, dan satu lagi adalah air. Nah, itu semua melambangkan Roh Kudus. Dan lambang-lambang itu membantu untuk menerangkan identitas dan kerja Roh Kudus.
Nafas, saudaraku, nafas kita ini nggak bisa kita bergerak kalau nggak ada nafas. Angin juga bisa bertiup walau nggak nampak. Dan demikian juga saudara yang kasih, air, api, saudara, semuanya itu sangat berfungsi di dunia yang nyata. Demikianlah Roh Kudus juga, bila memenuhi kita maka dia akan seperti api membakar sampah-sampah yang ada di hati kita. Dan juga air memberi kesejukan. Demikian kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita juga memberi damai, memberi sukacita, memberi kesejukan. Amin. Biar kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus hari ini. Dan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada gerakan dalam pekerjaan Roh Kudus dari eksternal ke internal, dari luar ke dalam, ya, dari yang lahiriah ke batiniah, dan dari hal yang ragawi dan amoral menuju ke hal yang rohani dan moral. Yang pertama kita lihat siapakah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Ketiga dari konsep Tritunggal. Roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Yang berarti nafas atau angin. Yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tak terlihat seperti angin tadi. Jika digabungkan dengan kata kudus, maka kuasa itu dikatakan sebagai yang ilahi. Walaupun kombinasi kata itu hanya 2 kali, bukan 3 kali, colong dicoret di kabar baik saudara. 2 kali disebut dalam perjanjian lama, yaitu dari kitab Yesaya 63. Jadi 2 kali ditulis di perjanjian lama mengenai Roh Kudus. Yesaya 63, 10 dan 11. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik ke laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Katakan amin. Jadi dalam perjanjian lama ada 2 kali disebut Roh Kudusnya. Nah, 3 pribadi tersebut berbeda satu sama lain namun setara. Jadi bukan 3 Allah. Ini adalah rumusan pengakuan iman Kristen secara historis atau sejarah. Jadi kalau saudaraku orang mengata-ngatai kita Tuhannya 3, itu enggak betul. Nah saudaraku, tetap saudara yang kasih, Tuhan kita itu adalah Tritunggal. Kita ini Tritunggal loh. Ya, kita punya tubuh yang bisa dilihat. Dan di dalam kita ada jiwa. Dan di dalam kita juga ada roh. Jadi adakah kita ini 3? Enggak. Tetap kita satu. Tapi kita punya 3 unsur dalam hidup kita. Haleluya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain orang buat. Seperti satu pohon, ada akar, ada batang, ada daun. Tapi satu. Tidak terpisah. Akar terpisah dari pohon, mati dong. Pohon terpisah dari akar, mati juga. Dan juga daun terpisah dari pohon juga mati. Jadi 3 tapi 1. Demikian kita. Demikian juga Roh Kudus, saudaraku, bukan 3 Allah. Jadi saudaraku Tritunggal, 3 tapi 1. Bukti-bukti Alkitab yang mengatakan bahwa Roh Kudus setara dengan Bapa, Putra adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat, Roh Kudus adalah Allah. Ini diberikan kepada kita supaya kita jangan disesatkan. Jadi kalau ada nanti orang berkata Dui Tunggal, sekarang udah ada pengajaran Dui Tunggal. Enggak Tritunggal lagi. Bahkan ada mengakui one Jesus, hanya Yesus. Ya, mereka sebut memang Putra, Anak dan Roh Kudus, tapi mereka hanya mengakui Yesus. Nah, jadi harus hati-hati kita tetap Tritunggal. Haleluya. Dipakai Tuhan juga mereka luar biasa. Hanya mereka mengakui Dui. Hanya 2. Ya, mereka tidak mengakui Roh Kudus. Nah, jadi hati-hati saudaraku, itu sebabnya ini diberikan dengan jelas supaya kita semua punya pegangan yang kuat dan kita nggak bisa digoyahkan. Haleluya. Jadi yang pertama kita lihat Roh Kudus adalah Allah. Ibrani pasalnya yang ketiga.
ayatnya yang ke-7 dan juga ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dapat Bapak Ibu Saudaraku? Iya, 1, 2 ya. Sebab itu seperti dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi kalau Roh Kudus itu nggak pribadi, ini nggak bisa dilakukannya. Nah, jadi jelas Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, dia hidup, dia punya perasaan, dia punya kehendak dan dia punya pemikiran. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara bahwasanya dia berkuasa dan tidak punya pribadi, yaitu robot. Robot itu bisa meruntuhkan gunung. Robot itu bisa meruntuhkan gedung ini, tapi nggak ada pribadinya. Kita nggak bisa bersekutu dengan dia. Kita nggak bisa curhat sama dia. Jadi Roh Kudus itu bukan robot. Dia adalah satu pribadi yang hidup. Dan dia adalah Allah. Setara dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan 3. Saudaraku, Allah Bapa, Allah Anak, bukan. Tetap saudaraku, Allah Bapa, Roh Putra dan Roh Kudus. Tapi satu. Roh Kudus adalah Tuhan semesta alam. Yesaya pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-3. Kenapa saya ajak kita membaca? Supaya saudara juga langsung lihat di Alkitab. Mari kita baca. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Jadi dia Tuhan atas semesta alam. Dan Roh Kudus itu juga hadir di mana-mana. Ya, itu sebabnya dikatakan tadi setara, ya, setara dengan Tuhan. Dia hadir di mana-mana. Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. 139 ayatnya yang ke-7 sampai ayat 13. Kemana aku dapat pergi menjauhi apa? Rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama dengan iya. Jadi Roh Kudus itu maha hadir, sama dengan Tuhan yang kita sembah juga maha hadir. Bukan berarti Roh Kudus itu banyak, lalu kita bilang jumlahnya jutaan, enggak, dia tetap satu pribadi, tapi dia maha hadir. Jadi Roh Kudus itu adalah maha hadir di mana-mana. Roh Kudus juga adalah maha tahu. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kenapa? Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus itu maha tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tahu di balik tembok ini apa yang terjadi, kita nggak tahu. Dia tahu di saudaraku Amerika apa yang terjadi. Semenit ke depan pun tahu apa yang terjadi. Seminggu ke depan tahu dia apa yang terjadi. Sebulan ke depan tahu dia apa yang terjadi. Dia maha tahu. Sama seperti Bapa, dia juga maha tahu. Roh Kudus juga adalah maha kuasa. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35. Sama seperti Bapa, dia maha kuasa. Lukas 1 ayat 35. Mari kita baca. Jawab malaikat itu kepada
Katanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Katakan amin. Dan Roh Kudus itu sama dan satu dengan Allah. Ya, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Bahwa Roh Kudus itu sama, ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sama sebagaimana Allah, sebagaimana Bapa. Dan juga 2 Korintus 13 ayat 13 saudara baca di rumah. Dan Roh Kudus itu juga adalah pencipta. Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Katakan amin. Di sini juga terdapat Tritunggal, baiklah kita. Kita itu siapa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada waktu Yesus dibaptis juga ada Tritunggal. Di mana saudaraku suara Bapa terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan burung merpati turun ke atas Yesus. Dan Yesus sendiri dibaptis. Jadi tetap bahwa Roh Kudus itu sama dengan Allah. Amin saudaraku. Nah, hal ini sangat perlu kita ketahui karena ada sebuah aliran doktrinal yang disebut Jesus only atau hanya Yesus. Mereka tidak mengakui Bapa dan Roh Kudus. Dan walaupun mereka menyebut Bapa, Putra dan Roh Kudus, namun penekanannya adalah Yesus. Penyebutan itu hanya sebagai formalitas saja. Dan mereka nggak berbahasa roh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang belum berbahasa roh hari ini usahakan, rindukan. Jangan anggap sepele. Supaya nanti jangan kita disebut aliran ini Jesus only atau saudaraku oneness. Itu ada sekarang ini sedang menyebar di dunia ini. Mereka hanya mengakui hanya Yesus. Nah, jadi hati-hati dengan pengajaran itu, jangan terima. Ada beberapa orang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi, tetapi merupakan kekuatan atau kuasa yang mengalir dari Allah. Pendapat ini tidak masuk akal karena Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Jadi Roh Kudus itu bukan robot. Ya, Roh Kudus itu satu pribadi yang punya kehendak, punya pikiran, dan dia bisa berduka ya kalau kita saudaraku menyakitinya. Kita buktikan dari Alkitab ya, bahwasannya Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Jadi bukan hanya terdiri dari kuasa dan kekuatan, enggak. Roma 15 ayat 3. Roma 15 ayatnya yang ketiga, bahwasanya Roh Kudus adalah punya pribadi. Karena Kristus juga tidak mencari ayat 13, maaf. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam kekuatan Roh Kudus yang melimpah-limpah. Jadi saudaraku, dia mempunyai kekuatan sendiri dan dia menyelidiki segala sesuatu. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu
apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain iya. Jadi dia, saudaraku, menyelidiki segala sesuatu dan hanya dia yang tahu di hati kita. Nggak ada yang tahu di hati kita. Pak Gembala berkata dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati nggak terukur. Tapi Roh Kudus tahu, karena dia adalah maha tahu. Dia bekerja menurut kehendaknya. Ayat 11 sudah kita baca. Dan dia bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Dia bersaksi tentang Kristus. Ya, jadi dia bersaksi bukan tentang yang lain-lain, tapi dia bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang iya. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi bisa bersaksi. Tentang siapa? Tentang Bapa. Ya, dan dia juga memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya dari. Jadi mereka nyatu. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu siapa? Jadi kalau mau mendengar suara Roh Kudus, ya baca firman. Ini sama suara Roh Kudus dengan suara Yesus sendiri. Mereka nggak bertolak belakang. Mereka sama. Dan dia bersaksi tentang Yesus. Dan juga dia memuliakan Yesus. Dan dia menyertai dan diam di dalam orang-orang kudus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenalnya, katakan amin. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Makanya Paulus berkata, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus Allah tinggal di dalam kamu. Jadi kita bersyukur Roh Kudus memilih kita menjadi tempatnya, menjadi rumahnya. Katakan amin. Itu sebabnya kita harus kudus. Itulah ayatnya. Memang jangan merokok, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya, cari pun dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kenapa kita nggak merokok? Karena itu tadi, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus Allah diam di dalam kamu. Maka kita, saudaraku, merenungkannya, kalau Roh Kudus diam di dalam aku, lalu kalau aku merokok, cocok enggak? Itu dia renungannya. Roh Kudus diam di dalamku, dan kalau aku minum tua, minum minuman keras, cocok enggak? Jelas enggak cocok. Kita aja secara pribadi rumah kita dijadikan pembakaran sampah, kita pasti marah. Betul? Rumah kita dikotori, dijorokin, kita marah. Nah, kita rumah Roh Kudus. Dan rokok itu, saudaraku, merusak. Pasti dia juga enggak senang. Haleluya. Itulah ayatnya. Amin. Cari semua enggak ada dibilang situ no smoking. Ya, tapi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah iya, dia diam di mana? Angkat tangan saudara, bilang terima kasih Roh Kudus. Engkau memilih aku jadi rumahmu. Dan buat begini. Haleluya. Makanya jaga kekudusan tubuh saudara. Jaga. Ya, jangan dicemarkan anak-anak gadis. Ya, jangan cemarkan sama seorang laki-laki yang belum sah jadi suami saudara. Kalau belum pemberkatan nikah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, no sentuh-sentuh. Tidak bisa. Atas dasar apa kau sentuh aku? Lalu dia bilang, I love you, aku cinta kau. Itu bukan cinta sayang, itu nafsu. Kalau cinta dia akan hormat sama pasangannya, nggak mau menyentuhnya sebelum jadi miliknya.
Itu cinta yang sejati. Makanya anak gadis pun jangan murahan lah. 3.000 makin sore makin murah, janganlah. Tetap jaga kekudusan. Laki-laki pun jangan colak-colek anak orang. Apa dasarnya? Saudara sentuhin anak orang, apa dasarnya? Dasarnya cinta lah bu, enggak sayang, itu nafsu. Kalau cinta kita akan menghargai dia. Kita enggak mau sembarangan meraba-raba dia. Haleluya. Lari pula entah kemana-mana. Nah, menyatakan bahwa Roh Kudus satu pribadi, dia bisa berduka. Berduka itu apa? Sedih. Jadi kalau robot nggak bisa sedih karena nggak ada hatinya. Yang ada sama dia hanya kuasa dan kekuatan. Tapi pribadinya, hatinya nggak ada. Nah, kita buktikan Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia bisa berduka. Yesaya 63 ayat 10 sudah kita baca tadi. Kita baca lagi. 2 kebenaran diulangi 2 kali atau 10 kali. Itu jauh lebih baik. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang. Dia mendukakan Roh Kudus. Lalu saudara bilang itu kan perjanjian lama bu. Perjanjian baru juga ada. Efesus pasal 4 ayat 30. Jadi bukan hanya di perjanjian lama. Perjanjian baru pun ada. Efesus pasal 4 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Kalau kita saudaraku tidak mematuhi dia. Ya, dia berduka. Ya, jadi janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kenapa dia bisa berduka? Karena dia satu pribadi. Dia punya hati, punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Dan juga Roh Kudus ini bisa ditentang. Ya, Kisah pasal 5, Kisah pasal 7 ayat 51 ya, menyatakan dia pribadi. Kenapa bisa ditentang? Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Wah, jangan adalah kita keras kepala ya. Kalau Roh Kudus berkata mengampuni, mengampuni ajalah. Patuhi dia. Kalau Roh Kudus berkata beri, beri. Kalau Roh Kudus berkata doa, doa. Ya, jangan kita selalu menentang Roh Kudus. Haleluya. Ya, dan juga Roh Kudus itu bisa dicobai. Ini mengenai Ananias, Kisah 5 ayat 9. Dia mencobai Roh Kudus. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping. Hati-hati kalau kita terus menentang Roh Kudus. Hukumannya apa? Mati. Makanya jangan keraskan hati. Kalau kita keraskan memang lama-lama keras. Lebih baik kita selalu memiliki hati yang lembut, hati yang taat, hati yang patuh sama Tuhan. Udah taunya kita itu salah, udah jangan lakukan. Jangan mentang-mentang digiatkan, gak terlalu ditekankan mengenai adat istiadat ini. Lalu saudara seenak perutnya aja udah mulai nyerempet-nyerempet, bertudung-bertudung. Jangan saudara. Pakai ulos. Padahal saudara udah tahu itu salah. Dan kalau kita udah tahu itu salah dan kita dengan sengaja melakukannya, gak ada lagi darah untuk mengampuninya. Kecuali kalau memang kita belum tahu. Nah kalau kita sudah tahu, udah jangan lakukan.
Haleluya. Jangan kita suka mencobai Roh Kudus atau menentang Roh Kudus. Tenaga atau kuasa yang umum tidak dapat memiliki semua atribut atau sifat ini. Namun Roh Kudus memilikinya, katakan amin. Kenapa? Karena dia satu pribadi. Dia punya hati, dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia punya perasaan. Robot enggak, saudara. Jadi kalau ada orang bilang, Roh Kudus itu kuasa, kekuatan dari Allahnya itu. Lalu saudaraku dia enggak sembah sebagaimana dia menyembah Bapa, ya jangan terima. Haleluya. Setiap perbuatan di atas memerlukan keterlibatan seorang pribadi, bukan sekedar tenaga atau ide. Dengan demikian Roh Kudus harus dihormati sebagai Allah dan ia melayani dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra untuk memimpin kehidupan rohani kita. Haleluya. Itu yang pertama. Siapakah Roh Kudus? Dia satu pribadi. Yang kedua, Roh Kudus adalah, kita lihat peranannya. Peranan Roh Kudus sebagai pengajar, menyatakan segala sesuatu tentang Kristus. Yohanes 16 ayat 14 tadi kita baca ulangi, sama-sama kita membacanya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-14, dua-dua ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Iya. Jadi dia tidak bertentangan dengan Yesus, tetapi sejalan dengan Yesus. Sejalan dengan firman. Itu sebabnya kita harus membaca Alkitab ini tiap hari. Supaya kita tahu ada tertulis. Jadi sama saudaraku suara Roh Kudus dengan firman ini. Mereka sejalan. Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal dari Kristus kepada kita. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu datang bukan untuk mendirikan kerajaan baru. Ya, melainkan untuk memajukan dan memantapkan kerajaan yang sama yang telah didirikan oleh Kristus. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang di luar firman ini sayang, jangan terima. Haleluya. Jangan langsung kita tertarik. Wah, ini beda, ini belum pernah aku dengar ini. Nah, cek ada enggak ayatnya. Haleluya. Bagaimanapun hebatnya saudara lihat, tapi kalau keluar dari firman, ya jangan mau. Haleluya. Haleluya. Apa yang ditulis ini saja di Alkitab ini saja kita percayai, saudaraku udah cukup kuat. Itu sebabnya baca Alkitab. Supaya kita jangan disesatkan. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang ini tersebar. Hati-hati. Ya, itu sebabnya baca Alkitab ini dengan baik. Kayak orang Berea. Setelah dia dengar firman sampai di rumah diselidikinya lagi firman Tuhan. Cocok enggak dengan firman? Wah, hebat. Maunya begitu kita. Jadi jangan asal terima bulat-bulat. Wah, ini baru ini. Wah, ini hebat ini. Enggak sayang. Ini selalu yang pedoman kita. Untuk memelihara kepentingan yang sama serta mengejar tujuan yang sama dari kerajaan itu. Oleh sebab itu orang-orang yang berpura-pura dipenuhi Roh Kudus tapi mencemarkan Kristus sebenarnya telah berdusta. Sebab Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Kristus. Nah, sekarang ada istilah kawin roh. Hati-hati. Mereka berbeda jenis dan mereka mengakui mereka sudah kawin roh. Hati-hati ya, jangan terima ya sayangnya. Dan ada yang berkata Yesus itu kawin. Kawin dengan perempuan Samaria. Waktu murid-muridnya keluar kota beli nasi, ke kota beli nasi. Di situ Yesus bercumbu-cumbuan dengan perempuan Samaria itu katanya.
Makanya harus kita tahu firman ini dengan jelas. Doakan gembala sidang kita supaya dia juga terus belajar sehingga pengajaran dalam sidang ini lurus. Nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nggak saudaraku memberitakan apa kata otak yang sebesar bakpao ini. Haleluya. Tapi saudaraku apa kata Roh Kudus. Apa kata firman. Haleluya. Nah jadi Roh Kudus itu saudaraku, dia saudara yang kasih ya, peranannya sebagai pengajar, menyampaikan segala sesuatu yang dari Kristus yang tidak bertentangan dengan firman. Saya sudah baca kitab ini saudaraku paling dikit 30 kali. Saya belum pernah baca ada kawin roh. Belum pernah. Belum pernah. Ya, jadi kalau kita dengar seperti itu langsung jangan kepengen tahu. Ya, langsung katakan dalam nama Yesus. Dan jangan dekat-dekat dengan orangnya. Nanti saudara pergaulan yang buruk merusak. Udah menyebar ini sekarang ini. Haleluya. Iya. Yang kedua, menyatakan peristiwa yang akan datang. Nah, itulah peranan Roh Kudus sebagai pengajar. Lukas 2 ayatnya yang ke 25-26. Saya bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Katakan amin. Dan saudaraku terjadi waktu Yesus lahir dibawa ke bait Allah dan Simeon saudaraku ya mengangkatnya, menatangnya ke atas. Lalu dia bilang apa? Ayat 26. Ayat 28. Ia menyambut anak itu besar Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi Roh Kudus menyatakan kepadanya dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Dia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Dan dia tinggal di bait Allah bersama dengan Nabiah namanya Hana, umurnya 80 tahun. Siang malam mereka berpuasa. Dan begitu Yesus lahir dibawa ke bait Allah untuk diserahkan, langsung dipangku sama Simeon. Dan diserahkannya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, udah waktunya aku mati Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus menyatakan peristiwa yang akan datang. Yang ketiga, peranan Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan perkataan-perkataan Kristus. Ya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, bahwasannya itulah tugas Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Nah, itu sebabnya murid-murid lupa pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Kenapa? Mereka belum penuh Roh Kudus. Kenapa mereka belum penuh Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus belum naik ke sorga, Roh Kudus belum turun. Makanya mereka lupa kitab suci. Tapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, semua mereka ingat apa yang Tuhan bilang. Demikian kita bisa lupa firman. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus mengingatkan kita akan firman. Terutama ketika saudara menderita, banyak persoalan, hati saudara sesak, tertekan. Roh Kudus bisa mengingatkan kita ayat-ayat penghiburan ya ke dalam hati kita. Lalu kita baca, oh iya, ada rupanya tertulis. Udah lama kali ini gak kuingat. Lalu kita teringat, lalu kita dikuatkan, lalu kita diteguhkan. Katakan amin. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman. Haleluya. Tapi kalau belum pernah kita baca, gak akan diingatkannya. Ada bagian kita
Makanya baca Alkitab setiap, goyang teman saudara, baca Alkitablah kita. Haleluya. Roh Kudus tidak akan mengajarkan Injil baru pada kita, tapi mengingatkan kita akan apa yang telah diajarkan pada kita dalam Alkitab, dengan jalan menuntun kita memahaminya. Jadi Roh Kudus tidak memberitakan Injil yang baru. Paulus bilang dalam Galatia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, kalau ada Injil diberitakan beda dengan Injil yang kamu dengar, terkutuklah dia. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa katanya? Terkutuklah dia. Jadi Roh Kudus itu tidak membuat lagi Injil yang baru, yang belum pernah kita dengar. Bukan begitu. Tetapnya Injil ini yang disampaikannya. Haleluya. Dia tidak menentang Injil. Itu sebabnya mereka setara, mereka sama. Jadi tetap memberitakan Injil yang sama. Jadi kalau di luar sana saudara dengar di luar Injil ini, ya jangan terimalah. Segera ditolak. Haleluya. Iya. Yang keempat, peranan Roh Kudus mengajar kita, yaitu mengarahkan jalan kesalehan. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-27. Bahwasannya saudaraku, kita diberikan Roh Kudus untuk mengerjakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-27, 22 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan mendengar, tetap melakukannya. Kalau dengan kekuatan kita nggak mampu. Misalnya kalau Roh Kudus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dulu apa prinsip kita? Iya, enak kali lah dia. Dia pula yang salah, aku pula yang minta maaf. Enggak lah ya. Begitu dulu roh kita. Tapi setelah Roh Kudus masuk, menguasai kita, memenuhi kita, maka kita bisa melakukannya. Bahkan musuh kita pun bisa kita berkati. Nah, itu bukan pekerjaan kita sebagai manusia. Jelas itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Matikan kehendak daging, matikan kehendak daging sampai mati. Kita enggak mati-mati itu. Tapi kita bisa mematikannya, menolaknya dengan pertolongan apa? Roh Kudus. Makanya penuhlah dengan Roh Kudus, supaya kita mematikan perbuatan daging. Ya, kita baca Galatia. Itu pekerjaan Roh Kudus murni. Ya, tidak pekerjaan manusia. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Apa saudaraku? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Solusinya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu hiduplah oleh roh. Saudara udah mau rindu bebas dari kemarahan, penuh Roh Kudus hari ini, maka kita bisa mematikan kemarahan itu. Suka bohong, penuhlah Roh Kudus. Maka saudara bisa bebas mematikan roh pembohong itu. Roh dusta. Saudara pemalas, hiduplah oleh roh. Saudara bisa mematikan roh kemalasan itu. Saudara punya kuasa kegelapan. Ada perdukunan nenek moyang dialirkan pada saudara. Penuh Roh Kudus. Hari ini saudara bebas. Karena roh yang ada pada kita lebih. Jadi semua itu pekerjaan Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh.
hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya ini jalannya. Kalau saudara nggak penuh Roh Kudus, kedagingannya sayang, apapun dibilang dari depan ini, nggak sanggup saudara melawannya. Sama sebagaimana hukum gravitasi, saudaraku, segala sesuatu yang dilempar ke atas, mari lihat ke depan, ya pasti jatuh. Pertanyaannya, pesawat itu kok nggak jatuh ya? Karena di dalam pesawat itu sudah dikasih satu alat yang lebih tinggi, yang lebih kuat dari hukum gravitasi. Saya nggak tahu apa namanya. Makanya dia mampu mengatasi hukum gravitasi. Demikian kita, kalau kita penuh Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus, maka di dalam kita ada satu hukum roh yang mematikan perbuatan daging. Kalau enggak ada tertulis, bisakah orang kus mengubah kulitnya? Bisakah harimau belang mengubah belangnya? Bisakah kita orang berdosa mengubah sifat kita? Enggak bisa. Tuhan pun tahu, makanya dia berikan Roh Kudus tinggal di dalam kita, diam di dalam kita, untuk menolong kita mematikan perbuatan daging. Katakan amin. Hanya itulah jalannya. Makanya hari ini yang belum penuh Roh Kudus, terimalah. Ya, cara menerimanya enggak susah, rindu. Sepanjang saudara rindu dan enggak malu, wah Roh Kudus suka kali memenuhi kita. Jadi Roh Kudus akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya. Ia bukan hanya menunjukkan jalan ketetapan-ketetapannya pada kita, tapi juga mencondongkan kita untuk berjalan di dalamnya. Ia akan melengkapi kita dengan hikmat dan kehendak, kekuatan-kekuatan yang giat bekerja untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Hal ini terjadi karena Roh Kudus diam di dalam batin kita sebagai pengajar, pembimbing, dan pengudus. Haleluya. Dan yang terakhir, membawa kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Peranan Roh Kudus sebagai pengajar saudara membawa kita pada segala kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Jadi di dalam diri kita ini sebenarnya ada guru. Nah, guru itu adalah Roh Kudus yang memimpin kita pada kebenaran. Ketika kita melakukan kesalahan, segera dia menyadarkan kita, enggak betul yang kau buat ini. Hanya kita mengabaikannya. Langsung itu Roh Kudus ngomong, salah yang kau bikin ini, salah yang kau bilang tadi, langsung, karena dia pemimpin pada segala kebenaran. Haleluya. Ada dulu satu anak Tuhan, dia masih suka makan darah. Dan kami sudah bilang jangan makan darah. Ih, tabu udah gak kuakap. Nah, sekali dia pergi ke Sambu, dia beli darah sama kepala babi. Dan dia pikir-pikir sampai di rumah nanti aku masak. Enak gitu ya. Taruhnya di atas beca. Lalu jalan ke rumahnya itu berlobang-lobang. Lalu saudaraku, tiba-tiba darah itu goyang-goyang gini. Roh Kudus memimpin dan dia melihatnya kayak hidup. Takut dia dibuangnya. Acak mau meja. Langsung dilemparkannya tengah jalan. Dari situ dan sampai dia matinya bebas. Katakan amin. Kami bilang gak mau dia. Roh Kuduslah yang beracara. Haleluya. Roh Kudus memimpin pada segala kebenaran. Agar kita tidak tersesat dan terjebak ke dalam dosa-dosa dunia ini dan terperangkap dengan pengajaran-pengajaran sesat yang ada, maka Roh Kudus, siapa saudaraku, akan memimpin kita. Sama seperti orang Israel dipimpin melintasi padang gurun dengan tiang awan dan tiang api sehingga mereka tidak tersesat. Saudaraku, di padang gurun sana nggak ada lampu dan semua jalannya sama. Nggak tahu ini ke kanan atau ke kiri, nggak tahu. Lalu siapa dong memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Ada tiang awan
dan tiang api memimpin mereka. Dan kita sekarang ini adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan menuntun lidah kita dalam berkata-kata untuk mencegah kesalahan. Roh itu diberikan untuk menjadi penuntun kita. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Haleluya. Masih diberkati sampai di sini? Roma 8 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca sama-sama dua-dua ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, iya. Jadi normal kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin ke dalam segala kebenaran. Berarti tidak sekadar mengetahuinya. Ini berarti menjadikan kita terbiasa dan akrab dengan kebenaran. Bukan sekedar mempunyai suatu gagasan tentang kebenaran di otak kita, tapi juga melepaskan dan menikmati kuasanya di dalam kita. Haleluya. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, wah indah sekali hidup ini. Dan damai dari sorga selalu menguasai kita. Karena dia, saudaraku, diam di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terakhir yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya ada dua. Minggu depan mungkin disambung lagi. Yang pertama, memberi kuasa menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, pertanyaannya, kalau Roh Kudus enggak turun? Saya mau buat contoh ini dulu, saya buat ini ya. Ini kuat suara saya. Kenapa? Ada di dalamnya kuasa. Kuasa apa? Listrik atau baterai. Ada kontak dengan listrik melalui sound system ini, betul? Sehingga ada kuasa, suara saya yang biasa menjadi luar biasa kuatnya. Coba kalau saya matikan kuasanya. Kuasa melawan setan. Maka seperti ini kita akan menjadi bola kakinya. Tapi kapan saya kontakkan dengan kuasanya, maka keadaan saya berubah. Haleluya. Demikianlah kalau kita penuh dengan, makanya penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih, semua bisa kita hadapi. Semua bisa kita lawan. Makanya Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan Rohku. Nah, Roh Kudus itu memampukan kita. Menantikan kedatangan Tuhan 2 kali, Roh Kudus memampukan kita. Menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan, Roh Kudus memampukan kita. Menghadapi bentukan-bentukan Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus menyanggupkan kita. Haleluya. Semua saudaraku bergantung pada Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus sendiri pun penuh dengan Roh Kudus. Beranikah kita hidup tanpa Roh Kudus? Ayo hari ini rindukan. Rindukah saudara dipenuhkan? Nah, caranya mudah. Lukas 11. Ya, cara menerimanya mudah. Lukas 11. Ya, kita baca ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ia itu bilang Yesus dari bagian B sesudah tanda seru. Yesus memberikan Roh Kudus kepada saya. 1, 2 ya. Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada saya. Siapa memberikan Roh Kudus? Kepada siapa? Yang bagaimana? Kalau enggak minta enggak. Jadi 3 langkah ini aja. Roh Kudus diberikan oleh Yesus, bukan saya ya. Haleluya. Jadi jangan harapkan saya maunya ditompang tangan ibu, inilah aku maka aku penuh. Enggak sayang. Sendiri pun nanti kalian di situ bisa penuh kok. Ya, ini pengertiannya. Yesus yang memberikan Roh Kudus. Kepada siapa? Saya. Saya ini yang gimana? Yang meminta. Jadi nanti waktu berdoa bilang, Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Karena dia pembaptis Roh Kudus. Jadi ketika dia katakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan hasilnya apa? Kita menjadi saksi. Ini lampu-lampu ini jadi saksi di tengah kegelapan ini. Kegelapan gak berani masuk. Nah kenapa? Karena ada kuasa listrik. Ya, kuasa yang kita terima dari Roh Kudus adalah kuasa Tuhan ya. Lebih kuat dari listrik ini sayang. Dan ini akan membuat kita menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kita berada. Haleluya. Siapa yang rindu penuh Roh Kudus hari ini katakan saya. Yes. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Menolong kita. Dalam apa? Doa. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Saudaraku, kita nggak tahu harus berdoa bagaimana. Kita nggak tahu mau minta apa. Kita nggak tahu saudara. Kita bukan hakim yang andal untuk menilai keadaan kita sendiri. Nggak ada kita yang tahu tentang keadaan kita. Jangan bilang saya tahu kok bu siapa saya. Enggak sayang. Ya, pengkhotbah berkata 6 ayat 12. Manusia itu nggak tahu sebenarnya apa yang terdapat dalam dirinya. Ya, Pengkhotbah pasal 6 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan pada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Enggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Itu sebabnya kita perlu ditolong. Siapa yang menolong kita? Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pandangan kita terbatas. Dan kita sangat condong ingin memanjakan keinginan daging. Hidup menurut daging maut. Tapi hidup menurut roh adalah hidup. Kita tidak tahu bagaimana semestinya berdoa. Melakukan apa yang baik saja tidak cukup. Kita juga harus melakukannya dengan benar. Coret di kabar baik saudara, dengan baik itu jadi benar. Mencari langkah-langkah yang semestinya. Untuk itulah Roh Kudus datang menolong kita. Katakan amin. Roh Kudus memberikan pertolongan pada kita untuk mengatasi kelemahan kita. Terutama kelemahan-kelemahan yang kita alami saat sedang menderita. Ketika iman kita lagi goyah. Ia membantu bersama dengan kita. Maksudnya sama-sama berusaha dengan kita. Mengerahkan kekuatan bersama-sama dengan kekuatan kita. Kita tidak boleh hanya duduk-duduk diam dan berharap Roh Kudus melakukan semuanya. Enggak sayang, tetap ada kerjasama. Dan Allah tidak akan melakukannya tanpa kita. Jadi mari kita dalam hari ini pencurahan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi waktu nanti kita berdoa,
saudara mengangkat tangan, buka mulut. Karena saudaraku, Roh Kudus bekerja di mulut. Karena dia bahasa roh. Dan saya renung-renungkan saudaraku. Ya, saya renung-renungkan. Semua orang yang lahir tahu bahasa sukunya. Orang barat lahir, dia berbahasa barat, dia nggak bahasa Karo. Orang Karo lahir, ya dia bahasa Karo. Orang Nias lahir, ya dia bahasa Nias. Nah kita lahir dari sorga, yuk pakai bahasa sorga. Bahasa sorga adalah bahasa roh. Penuh Roh Kudus, jangan saudara nggak tahu itu bahasa sorga. Setan pusing itu kalau kita bahasa roh. Dia bingung. Kalau kita bahasa Karo, dia ngerti. Kalau kita bahasa Indonesia, dia ngerti. Ketika kita bahasa roh, dia nggak tahu. Itu bahasa rahasia kita di sorga. Itu bahasa Tuhan. Sedikit lagi ya. 1 Korintus. Ketika kita berbahasa roh, ya, kita berkata-kata kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Makanya saya berkata itu bahasa rahasia kita. Bahasa roh, bahasanya Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia. Haleluya. Jangan sampai saudara orang sorga, bahasa saudara bahasa dunia. Paulus ayat 18 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayo bahasa roh. Haleluya. Jangan padamkan roh. Penuh Roh Kudus hari ini. Jangan takut saudara tergeletak. Emangnya kenapa? Jadi terutama nanti anak-anakku celebration ini. Melayani tanpa Roh Kudus pasti gagal. Tapi kalau kita melayani penuh dengan Roh Kudus akan memberi kuasa. Kuasa itu apa? Urapan. Ya, urapan Roh Kudus. Orang tua perlu urapan. Mendidik anak-anak zaman sekarang kalau nggak diurapi, nggak diterge. Menghadapi zaman sekarang nggak penuh Roh Kudus, nggak kuat. Roh Kuduslah kekuatan kita. Haleluya. Sudah rindu? Jadi nanti waktu angkat tangan, Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Saudara akan lihat mulut saudara mulai seperti itulah dia. Nggak langsung jelas, nggak langsung sandara bakapatata, nggak langsung kayak anak baru bicara, bilang minum. Jadi dia nggak jelas. Saudara pun itu nggak apa-apa. Makin lama makin sempurna. Jangan malu. Kalau kita malu mengakui roh Tuhan di depan manusia, Tuhan juga malu. Jadi bebaskan roh saudara, rindu ya. Angkat tangan saudara dan minta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kepada orang yang meminta. Saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamalah saya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebentar dulu. Dancer berdoa saja sayang. Letakkan bunganya, letakkan kerincing-kerincingnya, hadap ke depan, barisan depan ya. Rindukan Roh Kudus memenuhi kalian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Roh Kudus, padaku. kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku rindulah, rindu dipenuhi Roh Kudus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Buka hati saudara, ku buka hati untuk buka hati saudara, angkat tangan saudara, Ku buka hati, angkat tangan saudara, rindulah. Oh, haleluya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk buka hati saudara, buka rindu. Ku buka hati menyembah, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati, buka hati saudara. Basaro, Irarabaya Santa Karaya Sante. Roh Kudus turunlah. Yesus baptis semua dengan Roh Kudus-Mu. Ya, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Angkat tangan saudara dua-dua, ku buka hati. Buka hati saudara. Rindu jangan malu. Ku buka hati menyembahmu. Oh, curahkan Roh-Mu Tuhan. Katakan, jamalah saya, jamalah saya, jamah semua Roh Kudus. Jamalah saya, rindulah, rindulah dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Basaro, basaro, penuh dengan Roh Kudus. Basaro, basaro, basaro. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh. Basaro, 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 basaro. Penuh dengan Roh Kudus, terima Roh Kudus. Ya, basaro, basaro.
Roh Kudus, jamah serta kami Tuhan. Roh Kudus mengalir di sini. Roh Kudus, kami perlukan dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Datanglah yang Roh Kudus, penuhi kami. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau pribadi yang kami rindukan Tuhan. Yang kami ingini. Haleluya. Penuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Penuhkan setiap hati yang rindu akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Kami buka hati kami. Kami cinta Kau Roh Kudus. Kami cinta Kau Yesus Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Saudaraku, saudara, Roh Kudus berkata di hati saya,
Ada beberapa orang di antara saudara yang khawatir akan hidupnya. Kalaupun saudara berkata salah, gak apa-apa. Tapi ada beberapa orang di tempat ini yang khawatir akan hidupnya. Dan Roh Kudus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Kalau pernyataan ini benar, bebaslah saudara. Jangan bawa pulang kekhawatiran itu. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hiralabayasi karabayasi. Dengarkan Roh Kudus berkata-kata di hati saudara. Dengarkan dia berbicara. Dia ada di sini. Dia bisa berkata-kata di hati kita sesuai dengan yang segala kita hadapi, yang sedang kita hadapi. Hiralabayasi karalabayasana. Shikaralabaya shikaralabaya sande. Shikaralabaya so. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah semua kami terus penuh dengan Roh Kudus. Dan kami peka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami mau patuh pada-Mu Tuhan. Roh Kudus adalah guru yang memimpin kami pada segala kebenaran. Roh Kudus adalah penghibur kami ketika kami bersedih, berduka. Roh Kudus adalah gembala kami yang baik, yang memimpin kami ke padang rumput yang hijau. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kami akan semua yang telah Kau katakan kepada kami. Terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus terus memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nama-Mu percaya tidak ada lagi yang khawatir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada pada kami lebih besar dari roh khawatir. Amin. Semua bebas dari kekhawatiran. Bebas dari kekhawatiran dalam nama Yesus. Syukur Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang belum diselamatkan di tengah-tengah kita? Semuanya sudah. Baik, kita akan mendengar pengumuman. Sel grup Bapak Bagas hari Senin di Giat Jagin. Dan sel grup Rahel di rumah Mama Pince di Gang Kubah, sel grup Panajara di rumah Panajara di Namorambe, dan Selasa sel grup Bapak Kristi di rumah Bapak Rey Simalingkar, Perumnas Simalingkar. Selasa sel grup Rahel di Giat Jagin, dan Rabu sel grup Bapak Gembala di rumah Bapak Niko Purba di Pasar 2. Selesai ibadah ini akan ada pemuritan dasar. Bagi yang belum pernah ikut, mari ikut. Dan ibadah doa syafaat setiap hari Kamis, mari kita hadir mendoakan bangsa ini. Apalagi sudah mau dekat, saudaraku, adalah pemilu.
Ibadah muda-mudi setiap hari Sabtu jam 7.30 malam. Dan ada kabar baik untuk muda-mudi, special event untuk muda-mudi. Haleluya muda-mudi. Saudara akan mengadakan barbecue pada hari Rabu malam di sini. Boleh nginap di gereja, besoknya libur. Jadi saudara bisa bersukacita bersama-sama satu dengan yang lain. Jadi diadakan jam 6 sore mulai. Ya mungkin nanti ada yang memberikan 1 ekor babi gitu loh. Doakan ya kalau saudara rame itu bisa jadi nyata. Jadi saudara bisa bersukacita selagi muda. Dan minggu depan kita akan mengumpulkan korban untuk pembelian pertapakan gereja. Katakan haleluya. Dan ini harus terasa korbannya ya. Minggu depan. Minggu keduanya juga. Jadi sampai nanti gol terus kita kumpul. Haleluya. Gak banyak, 1 M saja. Berapa saudara? 1 M. 1 M. Ukurannya bagus, 10 kali 77,7. Jadi murah ya. Biar kita beli, udah dipanjar. Jadi tolong ini gak lagi korban senyum-senyum. Tapi korban terasa dia. Haleluya. Anak-anak gadis pun berkorban. Ya, saya bersuka cita. Mei yang tinggal di rumah kami juga, aku segini korban keribu. Kata puji Tuhan. Haleluya. Terasa ya. Jadi tolong minggu depan kita bawa. Dan hari ini kita korban untuk KKR Kesembuhan Ilahi di gedung IFJF. Tanggal 8 hari Kamis jam 7 malam. Kita hanya bisa pakai 4 jam gedung itu. Sesudah itu nanti kena cas. Jadi cepat datang. Jam 7 pas. Korban kita saudara 15 juta rupiah saja. Gedungnya 14.500.000. Kita tinggal datang duduk manis. Kursi, sound system semua sudah ada. 500-nya untuk cetak undangan. Jadi saudara akan menerima undangan untuk dibagi. Ya terutama jiwa baru kita bawa. Haleluya. Siapkan dari sekarang. Jadi KKR-nya hari Kamis tanggal 8 Juni jam 7 malam di gedung IFJF. Saudara tahu? Pasar Baru nomor 24. Dulu pernah kita Natal di sana. Dan saudara minggu depan kita perjamuan kudus. Mari hamba-hamba Tuhan pelayan perjamuan kudus siapkan diri saudara. Seragam kita tentunya putih. Itu saja pengumuman kita. Dan hari ini kita kaum ibu, kita akan berangkat ke Sukamakmur, ke panti asuhan yang ada di sana. Ibu-ibu sudah siapkan korban-korban yang dibawa. Kita berangkat jam 1 tank dari sini. Jadi supaya nanti kita cepat sampai di sana. Jadi jangan lagi kemana-mana, nanti saudara ketinggalan. Ya, ada yang berkorban beras, minyak, gula, kemudian ada yang berkorban rinso, telur, roti crackers, ya jadi banyak. Dan kami sudah hubungi dan mereka sukacita. Jadi jam 1 tank kita berangkat ke sana, ada 4 mobil. Haleluya. Baik. Dan latihan untuk KKR hari ini. Jam 3 tank di sini. 2 kali latihan ini sama minggu depan. Baik, mari kita memberi persembahan, mari hamba-hamba Tuhan. Ada yang belum menerima amplop untuk korban KKR? Pak, Kak Rahel, Pak Sembiring. Siapa lagi yang belum menerima amplop untuk korban KKR kita? 15 juta ya. Memang bukan kita saja yang menanggung, ada Giat Pancur Batu, ada Giat Gang Rasmi, ada Giat MMTC. Tapi itu akan dibagi, biarlah kita memberi lebih. Yang siap untuk memberi katakan haleluya. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di sorga, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kami bawa persembahan ucapan syukur kami, pembangunan untuk rumah Tuhan dan korban untuk KKR Kesembuhan Ilahi. Semua kami persembahkan pada Yesus Tuhan Juru Selamat kami dengan iman, dengan kasih, dengan sukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Selamat memberi. Mari kita memuji Tuhan. Amin, Roh Kudus telah dicurahkan atas kita.
Injilnya. Ladang sudah menguning, Ladang sudah menguning, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi dia. katakan mari semangat. Mari semangat, semangat, semangat. Mari kita bekerja bagi buat berdiri. Tuhan. Mari semangat, 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 beritakan Injilnya. Ladang sudah menguning, panen besar telah tiba. Semangat, 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 semangat bagi dia. Menginjil, 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 menginjil buat Tuhan. mari menginjil. Mari menginjil, 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 beritakan Injilnya. Ladang sudah menguning, Ladang sudah menguning, panen besar telah tiba. semangat. Semangat, 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 semangat bagi dia. Menginjil, 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 menginjil bagi dia. Sekali lagi katakan semangat. Semangat, 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 semangat bagi dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara. Angkat persembahannya. Bapa di sorga, ini persembahan kami, ucapan syukur kami, pembangunan untuk rumah Tuhan dan korban untuk KKR Kesembuhan Ilahi dan juga persepuluhan kami. Dan kami percaya Bapa di sorga sudah menerimanya. Bagi yang memberi pasti menerima. Bagi yang menabur pasti menuai. Amin. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Dibaringkannya kami di atas rumput yang hijau. Dia bimbing kami ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh umat-Mu. Diberkatilah usahanya, pekerjaan tangannya, bisnisnya, sawah ladangnya, ternaknya. Tuhan berkati 100 kali lipat ganda. Diberkatilah rumah tangganya, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Terima kasih buat ibadah kami yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Setiap hari kami penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan selalu memimpin kami pada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah melayani. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dan kami percaya ibadah kami ini mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan kalau kami beribadah, Tuhan memberkati air minuman kami dan roti makanan kami. Dan Tuhan akan selalu mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Biarlah semua umat-Mu suka beribadah, suka berdoa, suka baca Alkitab, dan suka bersaksi, berani bersaksi, jadi pemenang jiwa. Dan semua umat-Mu jadi terang, jadi garam dimanapun mereka berada. Dan hati umat-Mu melekat padamu saja Tuhan. Dan hati umat-Mu haus dan lapar akan Kau selalu Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami rindu akan Engkau. Hamba-Mu serahkan semua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik seluruh kaum bapa, seluruh kaum ibu, seluruh muda-mudi remaja sekolah minggu anak-anak kami. Roh Kudus terus memimpin kami. Roh Kudus terus menghiburkan hati kami. Roh Kudus terus mengajari kami, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Dan semuanya kami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Tuhan. Biarlah semuanya kami merindukan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong kami melayani dan pelayanan kami berkenan kepadamu. Dan hamba-Mu serahkan semua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang pulang ke rumah, perlindungan Tuhan berlaku. Baik yang naik sepeda motor, naik becak, dan naik angkot, dan naik mobil pribadi. Dan yang latihan di sini pun Kau pimpin Tuhan. Kami yang berangkat ke panti asuhan Sukamakmur juga dalam perlindungan-Mu. Biarlah ibu-ibu semangat untuk mengunjungi yatim piatu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua setan Kau, penipu Kau iblis,
Kau tidak bisa mencuri firman Tuhan tadi. Kecelakaan, maut, tabrakan, malapetaka tidak bisa menjamah satu pun kami dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, pembunuh, kematian, maut tidak bisa menjamah kami. Kuasa gelap, perdukunan, mantra, sihir, dukun, santet tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyesat tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Darah Yesus yang melindungi kami. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Dan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Kami angkat tangan kami terima berkat Tuhan ini turun atas kami semuanya dan menjadi milik kami. Tuhan Yesus memberkati saudara dan melindungi saudara. Amin. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa Surgawi, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, kuasa, sukacita dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan sukacita, bersalamanlah satu dengan yang lain. Makasih Paul, Gio, Bang Abel, Tuhan berkati.